Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, eh, khususnya kelas PBS, umumnya semuanya, dan yang terhormat Ibu dosen. Dalam kesempatan ini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan analisis aktivitas operasi. Nah, pemaparan kali ini melalui video, semoga dapat dimengerti. Saya dari kelompok 7 dan rekan-rekan saya yang bernama saya sendiri Sahidin, dan rekan saya Rifda Zulpia, dan rekan selanjutnya yaitu Ipopipah. Saya sendiri Sahidin akan sebagai moderator dan materi juga. Dan rekan saya Via dan Ipopipah sebagai pemateri. Nah, langsung saja. Materi pertama yaitu Ipopipah, dan nanti langsung dilanjut oleh Via dan terakhir saya. Langsung saja ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian laba. Laba adalah pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan pengukuran aktivitas operasi dan ditentukan menggunakan dasar akuntansi akrual. Laporan laba rugi melaporkan laba neto untuk satu periode waktu beserta komponen laba. Jadi laporan laba rugi ini ada beberapa komponen laba. Yang pertama yaitu pendapatan, selanjutnya yaitu beban, ada keuntungan, dan ada kerugian. Nah, kita menganalisis laba dan komponennya untuk menilai kerja perusahaan, eksposur risiko, serta untuk memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Meskipun nilai akhir laba neto membentuk analisis komponen laba, menyediakan bagian penting susunan yang mengungkapkan potret ekonomi dari aktivitas operasi perusahaan. Jadi intinya laba itu pendapatan sama keuntungannya itu setelah dikurangi dari beban dan kerugian. Dan laba juga cara pengukuran aktivitas operasinya itu ditentukan dengan menggunakan dasar akuntansi akrual. Terus yang selanjutnya yaitu konsep laba. Konsep laba ini meringkas dampak keuangan akibat aktivitas operasi suatu bisnis. Laba merupakan parameter paling penting dari kinerja keuangan perusahaan. Adapun tujuan utama laporan laba rugi yaitu untuk menjelaskan bagaimana menentukan laba dengan melaporkan komponen pentingnya sebagai pos terpisah. Nah, di konsep ini ada dua konsep alternatif laba. Yang pertama yaitu laba ekonomi. Laba ekonomi ini untuk mengukur perubahan kekayaan bersih pemegang saham selama satu periode ditambah perubahan nilai sekarang, arus kas masa depan yang diharapkan. Yang kedua yaitu laba permanen. Laba permanen yaitu estimasi laba rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh dari bisnis selama umur hidup dengan kondisi bisnis saat ini. Jadi laba permanen itu ya selama-lamanya gitu. Selama-lamanya laba itu selama-lamanya jadi milik dia. Yang selanjutnya yaitu pendapatan keuntungan dan beban kerugian. Pendapatan keuntungan atau revenue merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk
prospektif yang diperoleh, yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan yang berlangsung. Kalau beban kerugian itu arus kas keluar yang terjadi, arus kas keluar prospektif atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang berlangsung. Kalau kerugian, penurunan aset neto perusahaan yang timbul dari operasi yang tak terduga dan mendadak di suatu perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan pengukuran laba alternatif. Jadi, klasifikasi laba yang tepat sangat penting dalam analisis. Laba dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama. Yang pertama, berulang dan tidak terulang berulang, serta operasi dan non-operasi. Seringkali dua dimensi klasifikasi ini digunakan secara bersamaan. Misalnya, beberapa analis dan juga beberapa perusahaan mengacu pada pengukuran laba yang mengeluarkan seluruh pos tidak berulang sebagai laba operasi. Meskipun benar bahwa sebagian besar komponen laba operasi cenderung berulang, tetap harus dipahami bahwa kedua klasifikasi ini memiliki perbedaan yang jelas, baik dalam sifat maupun tujuannya. Misalnya, pos tidak berulang seperti kerugian persediaan akibat kebakaran merupakan kerugian operasi. Begitu pula pos non-operasi seperti beban bunga yang sifatnya berulang. Klasifikasi operasi dan non-operasi terutama bergantung pada sumber pendapatan atau beban, yaitu apakah timbul dari operasi perusahaan yang masih berlangsung atau dari transaksi efek atau aktivitas pendanaan. Selanjutnya, laba berulang dan laba tidak berulang, dan laba operasi dan laba non-operasi. Pentingnya klasifikasi komponen laba sebagai berulang dan tidak berulang timbul karena kebutuhan untuk menentukan komponen laba permanen dan sementara. Pada bagian ini, kita membahas pengukuran laba alternatif yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan implikasinya terhadap analisis. Laba operasi atau operating income merupakan pengukuran laba suatu perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi normalnya. Laba operasi tidak mencakup semua pos tidak berulang atau yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan umumnya. Yang selanjutnya, pengukuran laba akuntansi alternatif. Laporan laba rugi umumnya melaporkan 3 pengukuran laba alternatif, yaitu laba neto. Laba neto umumnya dianggap sebagai hasil akhir dari pengukuran laba, namun kenyataannya laba neto dimaksudkan untuk mewakili hasil akhir pengukuran laba yang dihasilkan dari transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Yang kedua, penghasilan komprehensif merupakan hasil akhir dalam pengukuran laba dan merupakan proksi akuntan untuk laba ekonomi. Sayangnya, US GAAP memperbolehkan perusahaan untuk melaporkan penghasilan komprehensif pada laporan perubahan ekuitas, bukan pada laporan laba rugi. Yang ketiga, laba dari operasi dilanjutkan laba neto atau net income umumnya dianggap sebagai hasil akhir dari pengukuran laba. Merupakan pengukuran yang tidak memasukkan pos tidak berulang seperti pos luar biasa dan dampak dari operasi dihentikan dari laba neto. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu laba operasi. Laba operasi dan non-operasi. Yang pertama yaitu laba operasi. Laba operasi merupakan pengukuran laba suatu perusahaan yang berasal dari
aktivitas operasi normalnya. Nah, laba operasi tidak mencakup semua pos tidak berulang atau yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan umumnya. Kegunaan laba operasi timbul dari satu tujuan penting dalam keuangan perusahaan. Tujuan penting tersebut adalah pemisah aktivitas investasi dan operasi seperti penganggaran modal, aktivitas pendanaan seperti peminjaman uang atau pembayaran dividen. Nah, selanjutnya yaitu laba non-operasi. Laba non-operasi secara kolektif mengacu pada semua komponen laba yang tidak dimasukkan dalam laba operasi. Nah, laba non-operasi ini sesuatu hal yang tidak termasuk laba operasi, yaitu laba non-operasi. Arti ya. Nah, selanjutnya yaitu penghasilan komprehensif. Nah, penghasilan komprehensif diidentifikasi sebagai pengukuran laba yang mencerminkan semua perubahan terhadap ekuitas pemegang saham di luar aktivitas pemilik seperti dividen dan perubahan modal saham. Pentingnya penghasilan komprehensif untuk analisis timbul karena pada laba tersebut merupakan proksi akuntan untuk laba ekonomi. Penghasilan komprehensif lebih dipilih daripada laba neto karena laba neto tidak dimaksudkan untuk memperkirakan laba ekonomi maupun laba permanen. Penghasilan komprehensif merupakan titik awal yang baik untuk menentukan laba ekonomi. Namun, penting untuk menyadari bahwa penyesuaian harus dilakukan terhadap penghasilan komprehensif ketika menentukan laba ekonomi. Nah, penghasilan komprehensif ini seperti penghasilan yang udah bersih gitu. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran penghasilan komprehensif. Ini pengukurannya. Penghasilan komprehensif ditentukan dengan menyesuaikan laba neto atau dasar setelah pajak dengan keuntungan dan kerugian tertentu yang belum direalisasi, yang secara umum disebut dengan penghasilan komprehensif. Nah, jadi laba komprehensif ini penyesuaian laba neto atas dasar setelah pajak ya, dan dihitung dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan. Pokoknya gitu aja. Nah, operasi dihentikan dan akuntansi operasi dihentikan. Perusahaan kadang-kadang menghapus keseluruhan divisi atau lini produksi. Saat penghapusan ini berkaitan dengan komponen bisnis terpisah yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya akan disebut operasi dihentikan. Nah, operasi dihentikan secara terpisah dilaporkan pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk memenuhi syarat sebagai operasi dihentikan. Dalam aturan akuntansi terkait operasi dan arus kas dari komponen bisnis yang divestasi harus dapat dibedakan dengan jelas dari entitas lain. Komponen tersebut dapat berupa sebuah segmen bisnis, unit pelaporan, entitas anak konsolidasi, atau bahkan sekelompok aset yang diidentifikasi terpisah. Nah, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Pemaparan melalui video. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang dimengerti atau ada pertanyaan-pertanyaan, saya membuka 2 penanya. Boleh ditanyakan pada mata kuliah ini, yaitu hari Kamis 7:30
boleh ditanyakan di Google Classroom. Kami buka 2 penanya, silahkan. Terima kasih.